Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghafar mukawwiri laili 'ala an-nahar tabsiratan li ulil qulubi wal absar afdhalus salati wa ahsanut taslimi 'ala sayyidil mustafain al akhyar wa 'ala alihi al athhar wa sahbil abrar wa man tabi'ahum 'ala ta'aqubil asar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, yang sesungguhnya keutamaan ilmu dan menuntut ilmu itu amatlah banyak. Namun kali ini kita saling mengingatkan beberapa poin tentang fadilah menuntut ilmu, atau keutamaan menuntut ilmu. Di antara keutamaan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Para ulama tafsir menjelaskan, yakni Allah mengangkat derajat orang yang beriman dibandingkan orang yang tidak beriman beberapa derajat. Walladzina utul ilm, yakni wa yarfa'illahu alladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dibandingkan orang yang hanya beriman saja beberapa derajat. Allah lebihkan derajat orang yang berilmu. Sebagaimana juga dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di mana di zaman khilafah Umar bin Khattab yang menjadi gubernur lembah kota Makkah adalah Ibnu Abi Abza. Yang kemudian Umar bertanya, siapa itu Ibnu Abi Abza? Maka dijawab oleh gubernur kota Makkah, kana qari'an lil Qur'an wa 'aliman bil faraid. Dia adalah qari' Al-Qur'an dan berilmu tentang faraid. Maka kemudian Umar bin Khattab menimpali dengan hadis yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat beberapa orang dengan kitab ini dan merendahkan derajat orang-orang yang lain dengan kitab ini, yakni yang tidak beriman dan mengamalkan Al-Quran, maka Allah rendahkan derajatnya. Sebaliknya, orang yang beriman dan beramal dengan Al-Quran, Allah tinggikan derajatnya. Keutamaan yang kedua, bahwasanya menuntut ilmu, maka orang penuntut ilmu akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan sebab yang menuntun seseorang kepada surga. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul yang mereka membaca Al-Qur'an dan saling mempelajari sesama satu sama lain, maka mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Dikelilingi oleh malaikat, dan Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Maka orang yang menuntut ilmu, hakikatnya dia akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan masih dalam hadis yang sama, orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya ke surga. Sebagaimana dalam awal hadisnya, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang dia menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan ke surga. Maka menuntut ilmu merupakan jalan ke surga dan juga jalan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara fadilah dari menuntut ilmu, bahwasanya persaksian orang yang berilmu maka diikutkan setelah persaksian Allah Subhanahu wa taala dan juga setelah persaksian para malaikatnya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah mempersaksikan
bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mempersaksikan, mengambil persaksian dengan dirinya sendiri. Dan juga wal malaikatu, dan para malaikat pun mempersaksikan hal yang sama. Allah ikutkan persaksian malaikat. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Setelah persaksian Allah dan persaksian malaikat, ya Allah menyebutkan persaksian orang-orang yang berilmu. Maka Allah mengambil ya persaksian orang yang berilmu setelah persaksian Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya. Di antara fadilah yang menuntut ilmu, bahwasanya orang yang menuntut ilmu akan dimintakan ampun ya oleh ya para makhluk yang ada di langit dan juga ada di bumi. Sebagaimana dalam hadis yang setidaknya hasan dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan lainnya, ya, bahwasanya ya wa inna al-alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma. Sesungguhnya seorang alim, orang yang berilmu, maka akan dimintakan ampun oleh makhluk yang ada di langit dan ada di bumi. Bahkan dimintakan ampun oleh ikan-ikan di lautan. Ya, fadilah yang sangat agung yang diperoleh oleh orang yang berilmu, karena mereka memang menebarkan manfaat ya bagi para makhluk sekalian yang berada di muka bumi maupun yang ada di langit. Di antara juga ya fadilah dari menuntut ilmu, ya orang yang menuntut ilmu maka akan dijauhkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun man fiha illa dzikrullah wa mawalah wa 'aliman wa muta'alliman. Atau kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula segala sesuatu yang ada di dalamnya kecuali zikir Allah dan yang berhubungan dengan zikrullah, dan juga dikecualikan orang yang alim wa muta'alliman, dan orang yang belajar ilmu. Maka mereka dikecualikan dari laknat dunia, yang hakikatnya memang dunia itu melalaikan dan mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekilas dari fadilah dari menuntut ilmu. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.